Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari twitternya Agustino Pratama. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Tangisan Si Jabang Bayi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu Pak Sugi berangkat dari rumahnya cukup pagi. Ia baru saja mendapatkan panggilan dari mandor yang biasa mengajaknya bekerja sebagai tukang bangunan. Saat itu cuaca sedikit mendukung, dengan udara yang masih beraroma pagi yang dingin dan sinar matahari belum terlalu hangat. Ia berangkat dari rumahnya yang berlokasi cukup jauh dari tempat yang dikatakan oleh mandornya. Karena itu ia memutuskan berangkat dari pagi, agar tidak kesiangan saat sampai ke tempat di mana dia akan mulai pekerjaan. Setelah melalui jalanan yang cukup panjang, sampailah ia di tempat yang dikatakan oleh mandornya. Belum ada tukang atau laden lain yang sampai di tempat itu. Pak Sugi pun memutuskan untuk menunggu sambil menikmati kopi yang sengaja disiapkan oleh istrinya. Sesekali pandangannya menelusuri sekitar tempatnya berada. Ia duduk di sebuah bangku di depan emperan toko yang masih tertutup. Jalanan di depannya masih terlihat sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang di sekitar jalanan itu. Di seberang jalan, Pak Sugi melihat sebuah bangunan tua yang sepertinya sudah lama tidak dihuni. Dapat dilihatnya halaman bangunan yang berbentuk seperti rumah itu sudah ditumbuhi tanaman-tanaman liar. Pagar bangunannya sudah berlumut dan di beberapa bagian sudah ada yang hancur. Sepertinya sering digunakan oleh orang asing yang coba menerobos masuk ke dalamnya. Pak Sugi sempat menghentikan pandangannya ke arah bangunan yang ada di balik pagar. Sebuah rumah kecil sekitar tipe 36 dengan dinding yang sudah kusam dan kaca jendela yang sudah banyak yang pecah dan berdebu, sehingga dapat terlihat kondisi di dalamnya. Dari kejauhan, kondisi di dalam rumah itu terlihat gelap, seperti tidak ada cahaya matahari yang masuk di dalamnya. Pak Sugi terus mengamatinya, diiringi suara dengungan knalpot motor yang berlalu lalang. Tiba-tiba, ada sekelebat bayangan anak kecil yang berlari di dalam rumah itu. Sontak Pak Sugi kaget dengan apa yang dilihatnya. Kopi yang sedang diseruputnya seakan langsung menyembur keluar dari mulutnya. Ia masih merasa heran bercampur ngeri saat pintu trek toko di belakangnya mulai berbunyi. Seseorang muncul dari dalam toko itu. "Permisi Pak, tokonya sudah mau buka." Seketika Pak Sugi langsung beranjak dari duduknya, mengambil tas yang berisi perlengkapan tukang dan makanan yang diberikan oleh istrinya. "Iya Pak, silakan." Si pemilik toko agak memperhatikan Pak Sugi. Saat dilihatnya apa yang dibawa Pak Sugi, sepertinya langsung menduga bahwa ia adalah seorang tukang bangunan. "Ngomong-ngomong, Anda ada kerjaan di mana?" tanya pemilik toko. Pak Sugi belum bisa memastikan jawabannya. Pasalnya, ia pun masih menunggu mandor yang mengajaknya bekerja datang dan menjelaskan di mana lokasi pekerjaan. Akan tetapi dari arahan Pak Mandor saat berbicara di telepon, lokasinya berada di sekitar tempat itu. Yang diingat oleh Pak Sugi adalah nama si pemilik bangunan yang pernah disebutkan oleh mandornya. Begitu mendengar nama pemilik bangunan, si pemilik toko agak terkejut. Pasalnya bangunan yang dimaksud oleh Pak Sugi adalah bangunan tua yang berada di depan toko itu. "Jenengan perlu berhati-hati Pak, kalau benar akan merehab tempat itu." Kata-kata si pemilik toko membuatnya penasaran dengan cerita apa yang ada di bangunan itu, hingga si pemilik toko menyuruhnya agar berhati-hati. "Tempatnya agak angker Pak," jelas si pemilik toko dengan berbisik. "Di depan sini juga sering ada kecelakaan, sedangkan di rumah itu biasanya kalau malam sering ada suara tangisan bayi." Seketika Pak Sugi merasa merinding mendengar penjelasan si pemilik toko. "Sampean tahu tidak kenapa tempat itu rimbun? Masalahnya
Setiap ada yang akan membersihkan, pasti berakhir dengan kesurupan. Lanjut si pemilik toko. Tidak berapa lama beberapa orang yang terlihat seperti tukang berada di depan lokasi bangunan itu sambil mengamati ke arah bangunan. Pak Sugi yang mengenali mereka langsung berteriak memanggil salah seseorang yang dikenalnya. Sesaat sebelum Pak Sugi berpamitan dengan pemilik toko, terdengar suara benturan cukup keras di jalanan depan bangunan tua itu. Orang yang mendengarnya pun cukup kaget dan segera berlari ke arah suara. Ternyata suara kecelakaan tunggal. Seorang pengendara sepeda motor menabrak trotoar jalan yang mengakibatkan pengendara itu jatuh dan motornya rusak karena menghantam trotoar. Orang-orang berlarian menolong pengendara itu, termasuk Pak Sugi dan pemilik toko. Pak Mandor yang baru tiba di lokasi itu ikut menolong pengendara motor yang hampir pingsan, lalu memindahkannya ke atas trotoar dan disenderkan pada dinding pagar bangunan tua itu. Nah, belum apa-apa sudah ada kejadian seperti ini, gumam si pemilik toko yang suaranya terdengar oleh Pak Sugi. Saat ditanya, pengendara itu menjelaskan bahwa dirinya kaget saat sedang berkendara. Tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil yang entah dari mana datangnya sedang merangkak di tengah jalan. Pengendara itu berniat menghindari anak itu, sehingga ia seketika membelokkan motornya ke pinggir jalan dan akhirnya menghantam trotoar. Beberapa orang yang mendengar penjelasan si pengendara keheranan karena tidak ada anak kecil yang dimaksud olehnya, karena jalanan masih sepi. Kejadian itu seperti memperkuat keyakinan Pak Sugi bahwa tempat itu benar-benar angker seperti yang dijelaskan oleh pemilik toko. Pak Sugi hampir saja enggan melanjutkan rencananya untuk bekerja dengan Pak Mandor yang mendapat tugas merehab rumah bangunan tua itu. Kalau saja ia tidak teringat dengan keadaan dapur rumahnya yang hampir tidak berasap, karena hampir sebulan ia tidak bekerja, mungkin ia sudah memutuskan untuk mundur. Rasa pekiwu dengan Pak Mandor pun membuatnya memberanikan diri. Akhirnya semua kembali pada aktivitas masing-masing. Para tukang sudah mulai membersihkan rimbunan di dalam area pagar bangunan. Sedangkan pemilik toko sudah membuka toko sembakonya. Meski beberapa kali Pak Sugi melihatnya sedang mengamati para tukang yang sedang bekerja. Apa yang sempat dikatakan oleh pemilik toko itu sepertinya benar-benar terjadi pada hari itu juga. Setelah kejadian kecelakaan tunggal di pagi harinya, ada kejadian lain yang terjadi di siang hari mendekati waktu zuhur saat para tukang sedang beristirahat kerja. Salah seorang tukang yang baru selesai menebang pohon tiba-tiba terdiam dan langsung masuk ke dalam rumah yang akan segera dibongkar. Pak Sugi dan beberapa tukang lain yang memperhatikannya merasa aneh dan keheranan. Pasalnya, tukang itu merangkak masuk ke dalam rumah lalu langsung bersembunyi di dalam area bekas kamar mandi yang masih kotor. Hal itu disampaikan pada Pak Mandor yang langsung mendatangi bekas kamar mandi bersama beberapa tukang, termasuk Pak Sugi. Betapa terkejutnya mereka saat tukang itu terlihat meringsuk sambil memeluk lututnya. Tubuhnya jatuh ke lantai, sambil kepalanya mendongak ke atas dan matanya membelalak. Lalu tiba-tiba si tukang itu berteriak, seperti sedang menangis, tapi dengan suara yang seperti bayi. Semua orang berlari ketakutan menyaksikan kejadian itu. Pemilik toko yang mengetahui kejadian itu langsung berlari menuju bangunan rumah tua itu. Di tangannya seperti memegang sebuah benda yang mirip seperti tasbih. Dengan ditemani oleh Pak Mandor, pemilik toko pun mendekati tukang yang bertingkah aneh di dalam kamar mandi. Dengan sigap dikalungkannya benda mirip tasbih itu ke kepala tukang yang sepertinya sedang kesurupan. Seketika tukang itu menggerakkan tangan dan kakinya hingga posisinya seperti orang kejang. Tukang itu kembali berteriak kejang dan tidak berapa lama tubuhnya melemas. Sepertinya sesuatu baru saja keluar dari tubuhnya. Pemilik toko itu pun menyuruh beberapa tukang untuk segera mengevakuasi temannya dari tempat itu. Sedangkan Pak Mandor langsung melaporkan kejadian tidak wajar itu kepada seseorang yang memberinya tugas untuk merehab rumah itu. "Sampean akan mulai pekerjaan di sini, kok tidak membuat selamatan dulu?" tanya si pemilik toko. Pak Mandor yang masih agak panik tergopoh-gopoh menjawabnya. Begini, sebenarnya aku sudah bilang pada pemilik rumah, tapi disuruh bersihkan tempat itu dulu, baru akan dibuatkan selamatan." "Dasar, Mas Hadi itu susah dibilangi." Si pemilik toko menggerutu.
seperti menyalahkan pemilik bangunan tua itu. Si pemilik toko itu pun akhirnya menceritakan beberapa kejadian yang pernah terjadi di bangunan bekas rumah itu pada Pak Mandor. Menurutnya, setelah cukup lama bangunan itu terbengkalai, lokasinya jadi berubah agak angker. Sering terdengar suara-suara aneh dan muncul beberapa penampakan di sana. Kemungkinan karena lokasinya yang akhirnya jadi rimbun, tempat itu pun kadangkala dijadikan tempat pembuangan makhluk astral. Pemilik toko sudah sejak dulu menasihati si pemilik rumah. Ia beberapa kali melaporkan bahwa bekas rumah itu sering dipakai untuk pembuangan. Tapi pemilik rumah seakan membiarkan hal itu. Mulanya Pak Hadi, pemilik rumah itu, tidak menceritakan alasan kenapa rumah itu ditinggalkannya. Tapi setelah bertahun-tahun rumah itu terbengkalai dan berubah jadi angker karena desakan pemilik toko, Pak Hadi pernah menceritakan sebuah kejadian. Tapi belum sempat pemilik toko itu menceritakan kejadian itu, si pemilik rumah tiba di lokasi. "Assalamualaikum," terdengar suara salam yang diucapkan oleh seorang lelaki yang berusia cukup lanjut. Dapat diamati dari kulit tubuhnya yang sudah banyak berkeriput dan suaranya yang sudah serak-serak disertai helaan nafas yang terdesak. Namun dari perawakannya, orang itu masih terlihat bugar. Pak Hadi coba berkeliling ke setiap sudut lokasi. Dari raut wajahnya seakan sedang berusaha mengingat-ingat letak sesuatu. Pak Sugi yang tengah tertunduk lelah terus mengamati lelaki tua itu. Setelah berkeliling lokasi, pemilik rumah mendekat ke arah Pak Mandor dan pemilik toko yang sedang membahas sesuatu. "Bagaimana kejadiannya, Dor? Kok bisa anak buahmu kesurupan?" Pak Mandor pun menceritakan apa yang terjadi hari itu, dari sebelum para tukang membersihkan lokasi sampai akhirnya ada yang kesurupan. Setelah Pak Mandor menjelaskan kronologis kejadian, lalu si pemilik toko menimpali. "Nah, Pak Haji, saya kan pernah bilang area sekitar sini itu memang jadi angker. Sejak pertama rumah ini dikosongkan, memang sudah sering ada sesuatu. Apalagi tempat ini malah jadi tempat pembuangan setelah jadi rimbun seperti ini." Pak Hadi si pemilik rumah mulai terlihat kebingungan dan merasa bersalah. "Ya sudah, kalau begitu anak buahmu disuruh berhenti dulu. Nanti sore ku ajak orang pintar dulu ke sini agar tempat ini dibersihkan." Pemilik rumah itu bergegas pergi dari tempat itu dan para tukang yang rencananya akan menyelesaikan pembersihan lokasi pun akhirnya dibubarkan. Pak Mandor pun menyusul si pemilik rumah yang memanggilnya dari arah jalanan. Pak Sugi yang tadinya hanya mengamati orang-orang itu berdiskusi, coba mendekati pemilik toko yang hendak kembali ke tokonya. "Ada apa sebenarnya, Pak?" tanya Pak Sugi. "Entahlah, Pak. Aku tidak ingin ikut campur urusan orang lain," jawab pemilik toko yang akhirnya pergi meninggalkan Pak Sugi tanpa penjelasan. Pak Sugi hanya terdiam heran dan memperhatikan pemilik toko yang berlalu pergi. Rasa penasaran pun mulai terlintas di benaknya. Akan tetapi, ia berusaha melupakan pikiran-pikiran tidak baik yang timbul karena kejadian hari itu. Segera ia bersiap untuk membenahi peralatan tukangnya. Beberapa tukang yang lain pun sudah bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba Pak Sugi merasakan ada sesuatu yang sedang mengamatinya dari dalam rumah yang ada di belakangnya. Pak Sugi pun menoleh dan sekelebat bayangan aneh terlihat olehnya masuk ke dalam ruang kamar mandi yang arahnya terlihat dari jendela kaca yang pecah. Merinding, Pak Sugi pun langsung buru-buru pergi dari tempat itu. Esok harinya Pak Sugi berangkat paling awal ke lokasi itu. Ia kembali menunggu kedatangan tukang lain di tempat yang sama seperti hari sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya, toko itu sudah terbuka dan begitu melihat Pak Sugi, pemilik toko menghampirinya. "Wah, sampean masih berani lanjut kerja?" Pak Sugi hanya tersenyum pada pemilik toko itu. Orang itu pun mengajaknya untuk duduk di bangku yang sengaja diletakkan di bagian luar. Sambil menunggu tukang yang lain datang, Pak Sugi pun diceritakan tentang apa yang terjadi sore hari setelah para tukang membubarkan diri. Sore itu pemilik bangunan itu kembali datang bersama beberapa orang yang tidak dikenal. Pemilik toko itu hanya memperhatikan dari dalam tokonya. Ia hanya menduga telah dilakukan semacam ritual pengusiran makhluk astral yang sering mengganggu di tempat itu. Karena khawatir apa yang dilakukan di sana dapat berpengaruh dengan tokonya,
ia segera menutup toko lebih awal dari biasanya. Dari dalam rumah, pemilik toko itu seperti dapat mendengar suara-suara yang berasal dari tempat itu. Suara yang paling keras terdengar adalah suara bayi yang menangis histeris. Tidak hanya itu, samar-samar ada juga suara auman harimau yang melawan. Menurut si pemilik toko, ritual pengusiran itu dilakukan hingga tengah malam. Beruntung tidak ada anak kecil di keluarganya. Pagi harinya pemilik toko agak penasaran dengan tempat itu, sehingga ia bangun lebih awal untuk memeriksa kondisi bangunan tua itu. Rupanya pemilik toko itu agak mengerti perihal masalah gaib. Pak Sugi pun sudah mengira sejak saat kejadian temannya yang kesurupan. Pemilik toko kembali menjelaskan bahwa tempat itu belum benar-benar bersih sepenuhnya. Masih ada dua makhluk yang tersisa di tempat itu. Sesosok makhluk berwujud anak kecil, yang satunya lagi seperti sosok yang jadi pemomongnya, wanita tua yang kadang menampakkan diri dengan wujud menyerupai kuntilanak. Pak Sugi pun kembali diperingatkan agar lebih berhati-hati saat bekerja di tempat itu. Di hari kedua itu pekerjaan rehab berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan seperti hari sebelumnya. Lokasi yang awalnya rimbun sudah terlihat cukup bersih. Beberapa hari kemudian aktivitas kerja di lokasi bangunan tua itu sudah terlihat padat. Para tukang sudah ada yang menggali tanah dan memasang pondasi. Tukang yang lain ada yang membongkar bagian atap rumah. Pak Sugi sendiri bertugas membuat pondasi rencana bangunan baru. Pemilik rumah beberapa kali datang ke lokasi untuk memantau hasil kerja Pak Mandor. Akan tetapi, berbeda dengan saat itu, ada hal lain yang membuat pemilik rumah datang dan membahas sesuatu permasalahan yang kelihatannya sangat penting dengan Pak Mandor. Pak Sugi yang masih bekerja tidak begitu memperhatikan apa yang dibahas. Pikirnya, mungkin keduanya sedang membahas masalah pembayaran proyek rehab di lokasi itu. Selang beberapa lama setelah pemilik bangunan itu pergi, sebuah kejadian yang mengerikan kembali terjadi. "Pak Dek, kesini. Lihat Pak, ini apa?" teriak salah seorang tukang bernama Amin. Pak Sugi yang masih memasang batu pondasi langsung mendekat ke arah Amin yang sedang menggali tanah di area belakang bangunan, diikuti oleh beberapa tukang. Amin terkejut karena dari dalam tanah yang digalinya seperti mengalir darah berwarna merah gelap kehitaman yang bercampur dengan lendir. Entah darah apa yang tiba-tiba merembes dari dalam tanah yang katanya cukup gembur dan mudah digali itu. "Itu darah!" Sontak Pak Mandor yang mengetahui kejadian itu langsung berlari ke arah kerumunan tukang yang menyaksikan apa yang keluar dari dalam tanah itu. "Aduh, gawat Lek, gawat!" gerutu Pak Mandor yang sepertinya ketakutan. Mungkin dia tahu apa yang sebenarnya ada di tempat itu. Berhubung jam kerja yang sudah hampir selesai, akhirnya tepat di tanah yang mengeluarkan darah itu diputuskan untuk ditutup dengan adukan semen dan pasir agar rembesan darah itu berhenti. Saat itu Pak Mandor benar-benar ketakutan, seakan ia akan mendapat masalah besar. Pak Sugi yang mendapat perintah untuk menutup rembesan darah itu terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terkubur di dalam tanah itu. Sempat ia mengira ada seseorang atau binatang yang dengan sengaja dikubur di tempat itu. Tapi siapa yang menguburnya dan kapan? Sebelum para tukang pergi, Pak Mandor yang mulai memperhatikan tingkah Pak Sugi menyuruhnya untuk pulang paling akhir. Alasannya, pemilik rumah akan segera datang untuk melihat lokasi kejadian. Dengan perasaan yang masih takut, Pak Sugi terpaksa menuruti perintah Pak Mandor. Cukup lama mereka menunggu si pemilik rumah, namun tidak kunjung tiba. Sedangkan langit sudah mulai terlihat gelap. "Pak, ini yang punya rumah jadi datang apa tidak sih?" tanya Pak Sugi yang tiba-tiba merasa khawatir. "Entah lagi, coba kita tunggu sebentar lagi. Kalau tidak juga datang, ya sudah, tinggal saja," jawab Pak Mandor. Keadaan sekitar pun hampir berubah gelap, sedangkan pemilik rumah belum juga datang. Tiba-tiba Pak Sugi seperti mendengar suara aneh, suara tangisan bayi yang samar-samar terdengar lirih. "Dor, seperti ada suara bayi nangis, Dor. Dengar tidak?" Pak Mandor pun terdiam dan ikut mengamati. Benar, dia pun mendengar suara itu dengan jelas. Semakin jelas saat keduanya coba mencari-cari sumber suara itu. Dan ternyata sumber suara itu berasal dari tempat yang tadi mengeluarkan darah. Kedua orang itu saling memandang, sama-sama merasa merinding mendengar suara yang semakin keras. "Dor, apa kita coba digali saja? Jangan-jangan di dalamnya ada bayi," ujar Pak Sugi.
Pak Sugi langsung mencari cangkul untuk menggali tempat itu. Namun dengan cepat dicegah oleh Pak Mandor. "Ojo Ki, ojo." Saat keduanya mulai panik itulah suara tangisan bayi yang tadinya terdengar tiba-tiba berubah menjadi suara tawa wanita cekikikan. Karena kaget, kedua orang itu pun tanpa pikir panjang langsung berlari ketakutan meninggalkan tempat itu tanpa memperdulikan motor masing-masing. Pemilik toko yang sedang menutup pintu tokonya pun terheran melihat dua orang yang dikenalinya berlari ketakutan dari tempat itu. "Walah, nekat itu orang. Dibilang agar hati-hati kok kayak tidak percaya." Saat pintu toko hampir tertutup, dari dalam toko itu pemilik toko sempat melihat penampakan sesosok wanita berambut panjang. Seperti sedang menggendong bayi, berdiri di pinggir area bekas pagar yang dibongkar. Astagfirullah. Sementara Pak Sugi dan Pak Mandor yang berlarian menjauh dari lokasi itu, akhirnya tiba di depan sebuah musola. Beberapa orang yang hendak menunaikan sholat maghrib melihat keduanya dengan keheranan. Keduanya terlihat ngos-ngosan dan terduduk di emperan musola. Berhubung waktu maghrib telah tiba, keduanya memutuskan untuk ikut sholat berjamaah di musola itu. Selesai sholat, kedua orang itu terlihat kebingungan. Mereka teringat dengan kedua motornya yang masih berada di lokasi kerja yang ditinggalkannya, sehingga tidak ada pilihan lain selain kembali ke tempat itu agar keduanya bisa pulang ke rumah masing-masing. "Bagaimana ini? Kita harus ambil motor di tempat itu. Kalau tidak, bagaimana bisa pulang?" kata Pak Sugi kebingungan. Salah seorang jamaah musola yang merupakan warga sekitar melihat kedua orang itu lalu bertanya pada mereka. Pak Mandor pun menjelaskan bahwa mereka berdua baru saja pulang dari bekerja, yaitu merehab bangunan tua tidak jauh dari musola itu. Mendengar penjelasan Pak Mandor, tiba-tiba orang itu mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun menuruti tawaran orang itu. "Monggo silahkan duduk dulu. Saya mau ganti baju dulu sebentar." Orang itu mempersilahkan Pak Mandor dan Pak Sugi untuk masuk dan duduk di ruang tamu rumahnya. Tidak lama kemudian orang itu pun keluar dan memperkenalkan diri. "Nama saya Makmur," kata orang itu. Pak Mandor dan Pak Sugi pun memperkenalkan diri masing-masing. Pak Makmur pun menanyakan perihal pekerjaan mereka dan apa yang mereka alami di lokasi kerja mereka. Meski agak ragu, akhirnya keduanya menceritakan setiap kejadian yang mereka alami sejak awal memulai pekerjaan di tempat itu. Setelah mendengar ceritanya, Pak Makmur pun menyampaikan sebuah cerita yang berkaitan dengan tempat itu, sekaligus tentang keluarga yang pernah menempatinya. Menurut Pak Makmur, cerita itu sudah menjadi rahasia umum bagi warga sekitar tempat itu. Jadi beliau bersedia menjelaskannya kepada Pak Mandor dan Pak Sugi. Sebelum bercerita, istri Pak Makmur muncul menyuguhkan minuman untuk kedua tamu suaminya. "Nah, ini istri saya. Dia juga tahu cerita di bekas rumahnya Pak Hadi itu," ujar Pak Makmur. Istri Pak Makmur pun ikut duduk di ruangan itu dan ikut membahas ceritanya. Sore itu pun Pak Sugi dan Pak Mandor pun akhirnya mengetahui sejarah kelam yang terjadi di rumah itu. Awalnya Pak Hadi dan seluruh keluarganya tinggal di rumah itu. Menurut cerita Pak Makmur, Pak Hadi punya seorang anak perempuan yang saat itu masih remaja, usianya seumuran dengan istri Pak Makmur. Bahkan menurut Pak Makmur, dulu anak Pak Hadi dan istrinya sempat berteman baik. Suatu ketika ada hal yang memalukan terjadi di keluarga itu. Anak Pak Hadi hamil di luar nikah. Sayangnya kehamilan anaknya itu baru diketahui setelah usia kandungannya berumur hampir 7 bulan. Bentuk tubuh anak Pak Hadi yang memang kecil membuat orang lain tidak menyadari bahwa telah ada kehidupan di dalam rahimnya. Pak Hadi yang akhirnya mengetahui kehamilan itu sangat marah dan hampir membunuh putrinya sendiri. Untungnya hal itu tidak sampai dilakukannya, dengan sebuah konsekuensi yang kemudian menjadi alasan mereka pindah dari tempat itu. Pak Hadi memaksa anaknya untuk menggugurkan janin yang sudah bernyawa di dalam rahimnya dengan dibantu oleh seorang dukun pijat. Prosesi pengguguran janin dilakukan di dalam rumah itu. Hampir tidak ada yang mengetahui cerita pengguguran itu. Sayangnya setelah beberapa hari, anak Pak Hadi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan cukup parah. Beberapa warga yang saat itu penasaran dengan kondisi anak Pak Hadi berdatangan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istri Pak Makmur adalah salah seorang saksi dari kejadian itu. Sebelum akhirnya meninggal, anak Pak Hadi sempat memberitahukan kepada istri Pak Makmur yang saat itu masih muda
bahwa ia baru saja menggugurkan janin hasil hubungan dengan kekasihnya. Anak Pak Hadi pun sempat meminta istri Pak Makmur untuk menyampaikan pada orang tuanya agar jika ia meninggal, ia ingin janin yang digugurkan itu dipindah kuburannya di dekat makamnya. Saat anak Pak Hadi itu meninggal, istri Pak Makmur sudah berusaha menyampaikan amanah itu, namun justru kemarahan dari keluarga Pak Hadi yang diterimanya. Karena merasa aib keluarganya sudah terbongkar, Pak Hadi dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari rumah itu dan akhirnya menaruh benci pada istri Pak Makmur dan keluarganya. Amanah itu belum dilaksanakan saat keluarga Pak Hadi pindah dari rumah itu. Dan saat mendengar cerita dari warga sekitar tentang rumah yang berubah jadi angker itu, istri Pak Makmur sudah menduga bahwa suara tangis bayi yang sering terdengar dari rumah itu adalah suara sosok janin yang pernah dikuburkan di suatu tempat di sana. Apa yang disampaikan oleh Pak Makmur membuat Pak Sugi semakin merinding. Namun berbeda dengan Pak Mandor, tidak ada rasa takut tergambar dari raut wajahnya. Justru Pak Mandor terkesan begitu penasaran saat Pak Makmur sedang bercerita. Sepertinya Pak Mandor sudah sedikit tahu perihal ada kuburan janin di lokasi itu. Tapi ia baru mengerti janin siapa yang dikuburkan di bekas rumah yang terbengkalai itu. Dari cerita yang disampaikan oleh Pak Makmur, Pak Mandor seperti mendapat versi lain dari cerita tentang rumah itu. Istri Pak Makmur pun menambahi ceritanya. Sekitar 1 tahun setelah kepindahan Pak Hadi dan keluarganya, istri Pak Makmur pernah beberapa kali melihat penampakan teman baiknya berada di sekitar rumah itu. Sesekali ia merasa sosok itu seperti sedang menangis meminta tolong. Pernah juga sosoknya terlihat sedang menggendong bayi berjalan-jalan di sekitar rumah itu. Mulanya ada orang yang menempati rumah itu, tapi karena sering mendapat gangguan gaib, akhirnya orang itu keluar. Tidak ada yang berani menempati rumah itu dan akhirnya jadi terbengkalai. Istri Pak Makmur pun sempat diganggu oleh sosok temannya, anak Pak Hadi, di awal meninggalnya. Tapi setelah diobati dan akhirnya menikah dengan Pak Makmur, sosok itu tidak lagi mengganggunya. Sampai ia mendengar lokasi rumah itu akan direhab, istri Pak Makmur kembali didatangi oleh sosok temannya dalam mimpi. Ya kalau bisa, kuburan janin itu dipindahkan sesuai permintaan temanku itu, tutur istri Pak Makmur. Tidak terasa azan Isya pun tiba, mereka bersiap ke musola. Dan setelah itu rencananya mereka akan kembali mendatangi lokasi itu untuk mengambil motor Pak Sugi dan Pak Mandor yang masih di sana. Pak Mandor dan Pak Sugi ditemani oleh Pak Makmur menuju ke lokasi itu. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Pak Hadi dan beberapa orang yang berkumpul di depan area bekas pagar. "Yalah, ini orangnya datang," celetuk Pak Hadi yang melihat kedatangan Pak Mandor dan Pak Sugi. Namun raut wajahnya tiba-tiba berubah saat melihat kedua orang itu datang bersama Pak Makmur. "Mur, kamu mau apa ke sini? Sudah, tidak usah ikut campur, pulang saja." "Saya hanya mengantar pekerja Anda ini, Pak. Mereka tadi ketakutan, katanya melihat penampakan," jelas Pak Hadi. Pak Makmur belum sempat meninggalkan tempat itu saat seorang keluar dari lokasi. Terlihat orang itu tengah membawa sebuah cawan cukup besar yang terbuat dari tanah liat. Pak Sugi hanya mengira bahwa apa yang ada dalam cawan itu adalah bekas janin yang pernah dikubur di lokasi itu. Ia pun bingung, apa mungkin janin yang sudah terkubur selama belasan tahun itu masih menyisakan bagian tubuhnya. Lalu darah yang keluar dari dalam tanah itu sudah pasti bukan darah si jabang bayi. Lalu darah apa? Hal itu masih terus jadi pertanyaan bagi Pak Sugi hingga ia menceritakan pada saya tentang cerita ini. Keesokan harinya pekerjaan di lokasi itu dihentikan. Menurut Pak Mandor, ia memutuskan untuk mundur dari proyek rehab itu. Alasannya, Pak Hadi seakan mempersulit pembayaran untuk proses rehab rumahnya. Tapi Pak Mandor sepertinya tidak mengatakan alasan sebenarnya. Tapi saat Pak Sugi diajak oleh Pak Mandor untuk bekerja di lokasi lain, Pak Mandor mengatakan alasannya mundur dari pekerjaan di tempat itu. Alasannya adalah karena Pak Mandor sempat menyarankan apa yang dipesankan oleh istri Pak Makmur pada Pak Hadi. Karena tersinggung, akhirnya Pak Hadi memutus kerja dengan Pak Mandor. Dan beberapa hari setelah pekerjaan itu dihentikan, Pak Mandor mendapat kabar dari Amin, tukang yang pertama kali menemukan darah di area bekas rumah itu. Setelah kejadian itu, hampir setiap malam Amin terus ditemui oleh sosok perempuan muda yang menanyakan bayinya. Entah apa maksudnya. Perempuan itu seakan terus minta tolong agar ia mencari keberadaan bayinya.
Pak Sugi sedikit menekan nada bicaranya saat bercerita tentang itu. Berarti janin itu dibuang oleh Pak Hadi? Saya yang mendengar cerita itu hanya dapat merasa miris. Kok segitu teganya Pak Hadi pada anak dan calon cucunya sendiri? Karena mempertahankan nama baik keluarganya, ia rela mempertaruhkan nyawa 2 orang keluarganya sendiri. Semoga dari kisah tersebut ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.